Sahabat Sehat Bayangkara, ketemu lagi bersama saya Tessa dan di samping saya sudah ada dokter pembicara kita. Hari ini atau minggu ini kita akan bahas mengenai medical check up jantung dan juga treadmill. Baik, saya sebelumnya akan memperkenalkan dulu pemateri atau narasumber kita dalam sharing session kita pada siang hari ini. Halo Dokter Sandi. Ya, selamat siang. Selamat siang. Mbak Beliau Tessa, ya. Dokter Sandi Sinurat SPJP, spesialis penyakit jantung, pembuluh darah. yang berpraktek di Rumah Sakit Bayangkara. Nah, dokter. Iya, gimana Mbak? Terima kasih untuk kedatangannya. Iya, sama-sama. Sahabat saya udah kangen nih, udah kangen pengen ngobrol-ngobrol lagi sama Dokter Sandi. Makanya kita undang lagi Dokter Sandi. Setelah beberapa bulan lalu nih, udah lama gak ketemu sama Iya. Dokter Sandi. Nah, kita siang ini mau bahas pencerahan tentang medical check up jantung dan treadmill, dok. Oh iya. Jadi kan sebenarnya kita dengar isu-isu, apalagi sekarang banyak banget ya kasus tiba-tiba usia muda meninggal. Kemudian juga tiba-tiba habis olahraga meninggal. Sementara kayaknya sehat-sehat aja kayak gitu, dok. Nah, kurang lebih sahabat sehat, topik itulah yang akan kita bahas pada siang hari ini. Maka silakan Dokter Sandi, boleh diuraikan dulu sedikit sebenarnya apa saja sih medical check up jantung dan treadmill ini? Iya, jadi sahabat sehat Bayangkara, karena saat ini kita akan membahas mengenai medical check up, jadi saya bahas dulu ya kenapa harus medical check up gitu ya. Oke. Jadi mungkin banyak pengalaman di kejadian sehari-hari ya. Ada keluarga atau rekan atau teman atau mungkin public figure ya yang tiba-tiba mengalami jatuh, pingsan, ambruk atau anfal ya. Pas dilarikan ke rumah sakit ya mungkin ada yang tertolong, ada yang nggak tertolong ya. Banyak juga mungkin atlet olahragawan ya. Jadi yang bisa dikatakan bahwa dia mengalami henti jantung mendadak gitu. Memang ya penyakit jantung salah satunya memiliki manifestasi henti jantung mendadak. Nah, itu bisa penyakitnya yang lebih berat biasanya. Serem ya, dok ya? Iya, jadi memang ada beberapa kondisi jantung yang bisa dikatakan yang ya seram atau mengerikan lah ya, atau berbahaya bisa mengancam nyawanya. Itu yang mungkin harus dikenali lebih dini. Sebelumnya seperti itu sih Mbak ya. Dimana penyakit-penyakit tersebut mungkin seperti yang kita ketahui ya, ada penyakit jantung koroner atau serangan jantung yang mungkin paling sering orang awam tahu ya. Itu salah satu penyakit karena penyumbatan pembuluh darah jantung ya, dimana kalau terjadi penyumbatan pembuluh darah secara tiba-tiba dapat mengakibatkan keluhan nyeri dada dan yang berat bisa mengakibatkan dia henti jantung, sehingga mungkin salah satu manifestasinya dia pingsan atau tidak sadarkan diri. Nah, itu juga salah satu faktornya. Selain itu juga ada yang tadi mungkin Bu Tessa singgung juga ya mengenai ya, usia-usia muda tiba-tiba ditemukan meninggal mendadak, pingsan tiba-tiba, atau atlet sepak bola yang beberapa waktu terakhir tiba-tiba kolaps di lapangan, dilakukan pertolongan pertama, yang syukurnya selamat gitu ya. Itu ada juga gangguan jantungnya berupa gangguan irama jantung atau gangguan listrik jantung, sahabat sehat semua ya, dimana itu mungkin tidak diketahui sebelumnya, tapi tiba-tiba kejadian. Nah, untuk salah satu kegunaan medical check up atau MCU pada pasien-pasien dengan kecurigaan penyakit jantung adalah seperti itu. Kita mengetahui bahwa apakah kita memiliki resiko tersebut. Caranya sebenarnya yang pertama ya salah satunya adalah dengan medical check up, pemeriksaan darah atau EKG ya, yang paling dasar ya. Ya dengan pemeriksaan darah mungkin kita bisa mengetahui faktor resiko. Apakah kita punya darah tinggi, diabetes, kolesterol, atau mungkin juga kita memiliki riwayat merokok, yaitu salah satu faktor resiko penyakit jantung koroner ya, yang tadi saya sebutkan di awal ya, yang bisa menyebabkan orang selain sakit dada dia bisa meninggal mendadak gitu. Nah, itu gunanya adalah untuk mengetahui faktor resiko tersebut. Mungkin jika sahabat sehat ada memiliki faktor resiko tersebut ya mungkin bisa dikontrol. Untuk ketahuinya gimana dari medical check up dan EKG, itu yang pertama. Terus yang kedua untuk gangguan irama jantung yang mungkin banyak terjadi pada atlet atau orang-orang muda atau selebriti yang meninggal mendadak, Yang itu ngagetin. yang tiba-tiba itu juga bisa terjadi, nggak harus jadi penyakit jantung koroner yang tadi saya bilang, bisa kata gangguan irama jantung atau gangguan listrik jantung. Nah, itu cara mengetahuinya gimana. Yang paling basic adalah ya direkam jantung gitu. Dari rekam jantung itu pada beberapa penyakit gangguan listrik jantung bisa terlihat, sehingga ketika terlihat sebelum ada gejala mungkin bisa dilakukan tindakan yang lebih Pencegahan lah ya. ya, seperti jangan itu. sampai kejadian seperti itu. Gimana juga seperti itu kan juga memberikan rasa duka terhadap keluarga yang ditinggalkan. Betul, iya. Ngagetin, terus tiba-tiba orang yang ditinggalkan shock kan ya. Shock karena memang tiba-tiba iya. Padahal sehat, tahu-tahu blak
tiba-tiba sudah berpulang seperti itu. Oke, sahabat sehat, itu mungkin uraian awal. Tenang saja, pembicaraan kita masih asik, masih seru banget, dan saya sudah merangkum beberapa pertanyaan yang masuk dokter ke DM di sosmed IG Rumah Sakit Bayangkara yang banyak nanya perihal seputar kesehatan jantung. Apa aja sih yang ditanyain? Nah, tadi seperti yang saya singgung di awal, ada sahabat sehat yang nanyain medical check up jantung. Tadi sudah dibantu dijelaskan ya sama dokter. Jadi medical check up jantung itu, sahabat sehat, adalah cara kita untuk mendeteksi awal, men-screening awal, sehingga kita kalaupun nanti ada keluhan riwayat atau cenderung ke arah penyakit jantung, minimal bisa diatasi secara ditangani dini. lebih dini. Kalau kata level mungkin masih levelnya 1 ya dok Ya, ya, belum sampai stadium lanjut seperti itu. Belum sampai berat, belum bergejala lah. Belum, betul. Sehingga nanti penanganannya bisa lebih ringan, tidak seberat yang sudah sudah akut lah seperti itu ya dok ya. Betul. Nah, kemudian dokter, ada juga pertanyaan dari sahabat sehat yang masuk ke sosmed adalah, apa sih dok treadmill? Oh, treadmill ya. Treadmill, iya kayaknya sering banget gitu di layanan penyakit jantung, medical check up jantung selalu disandingkannya dengan treadmill. Nanti ada treadmillnya ya. Oh iya. Jadi treadmill itu salah satu pemeriksaan jantung, di mana itu nanti kita ada alat, di mana alat itu nanti seperti kita berjalan di suatu mesin ya. Jadi mesinnya itu dia prinsipnya adalah kita jalan di mana nanti dia akan mengatur kecepatannya ya. Awalnya mungkin jalannya lambat, kemudian setelah beberapa menit dia akan meningkat kecepatannya. Jadi kita harus menyesuaikan. Jadinya itu merupakan suatu tes untuk salah satunya untuk bisa mengetahui ada resiko penyakit jantung atau tidak ya. Jadi misalnya ada pasien-pasien tertentu yang memiliki faktor resiko jantung ya, misalnya dia memiliki hipertensi, diabetes atau merokok ya, atau kolesterol yang tinggi, dan riwayat keluarga serangan jantung. Misalnya dia tuh suka ada keluhan tapi nggak sering, atau keluhannya juga mungkin nggak begitu jelas. Nah biasanya kita akan menyarankan untuk treadmill juga. Tujuannya apa ya? Tadi mungkin dia tuh keluhannya itu belum timbul karena dia dalam kondisi istirahat. Karena kondisi istirahat itu tidak ada beban. Nah kalau treadmill ini kita kan kasih beban, prinsipnya dikasih beban. Bebannya apa ya? Melalui exercise atau jalan atau lari kan. Nah, kita mungkin awalnya jalan pelan, lama-kelamaan bebannya ditambah, makin cepat. Nah makin cepat tuh makan beban. Nah biasa kalau ada pasien-pasien yang sebelumnya memiliki faktor risiko dan sudah ada penyumbatan mungkin, tapi mungkin masih sifat ringan, ketika dikasih beban, dia akan timbul perubahan, entah perubahan gejala, tiba-tiba sakit dada saat aktivitas, saat treadmill atau mungkin dari perubahan gambaran rekam jantungnya gitu. Seperti itulah kurang lebih. Jadi treadmillnya itu sama seperti kalau aktivitasnya atau kegiatannya dilakukan sama seperti kita treadmill di gym mungkin ya dok ya, jalan mirip. seperti Cuman bedanya itu. mungkin kalau treadmill gym kan tidak ada kecepatannya bisa kita atur ya. Ini kecepatannya ada levelnya gitu. Ada levelnya mungkin dan awalnya nanti dianalisa pelan, lambat gitu. Nanti dianalisa dari keluhan pasien, tekanan darah maupun dari gambaran EKG-nya gitu. Berarti karena seringkali penyakit jantung itu muncul pada kondisi dikasih beban yang lebih gitu. Kalau dianya sehat mau dikasih speednya tinggi pun it's okay, nggak masalah ya dok ya. Tapi kalau misalkan ternyata ada sesuatu ketahuan di situ treadmill ya. itu juga seperti yang Mbak Tessa bilang tadi, juga bisa untuk mengukur kebugaran seseorang. Mungkin tidak hanya mengukur penyakit jantung ya. Ya prinsipnya kayak treadmill pada umumnya adalah misalnya dikasih orang yang sehat dikasih treadmill, kuatnya misalnya kurang lebih bisa 10 menit atau lebih. Nah, berarti itu bugar. Mungkin dia secara sebelumnya juga dapat olahraganya teratur. Jadi sudah terbiasa gitu dengan beban seperti itu. Jadi tuh selain menyikap penyakit jantung juga bisa mengukur kebugaran juga. Tapi karena kita saat ini konteksnya medical check up, ya mungkin kita bahas ke arah jantung aja. Betul. Sahabat sehat, satu pertanyaan sudah terjawab, apa itu treadmill. Saya juga sama, jadi lebih mengetahui apa itu treadmill. Nah, kemudian manfaat MCU jantung dan treadmill seperti tadi yang sudah diulas sama dokter, biar kita tahu dan bisa mendeteksi ya dok ya. Jadi intinya ini pencegahan. Screening awal ya. Benar. Terutama penyakit-penyakit yang paling banyak di masyarakat ya, penyakit jantung koroner. Jadi minimal kita bisa screening apakah kita punya faktor resikonya atau tidak. Ya kalau kita nggak punya faktor resikonya mungkin kita lebih tenang ya, jadi tidak perlu khawatir. Walaupun tetap harus menjaga hidup sehat ya. Tetap pola hidup sehat tetap ya dok ya. Bukan berarti nggak ada faktor resiko jadi bebas-bebas nanti bablas. Bebas-bebas nanti bablas, sahabat sehat. Baik, nah terus dok, seperti apa sih ciri-ciri atau gejala orang tuh sakit jantung? Kalau yang tadi kan yang benar-benar nggak kelihatan sama sekali di medical check up biar ketahuan. Nah kalau ini tuh udah ada riak-riaknya lah seperti itu kayak gimana dok ciri-cirinya? Biasanya yang pertama sih kalau kita bicara sakit jantung ya,
kita apalagi penyakit jantung koroner ya, yang paling banyak ya, yang biasanya ketahuannya pas sudah serangan jantung gitu, itu bisa kita faktor risiko yang tadi saya bilang ya. Biasanya kalau kita ngomong penyakit jantung koroner ya faktor risikonya, apakah ada hipertensi, ya kadang-kadang memang orang tidak rutin mengukur tekanan darah ya. Nah itu yang mungkin juga disediakan oleh MCU juga ya. Rutin tekanan darah, apakah ada riwayat diabetes, itu kan dari pemeriksaan laboratorium, kolesterol juga laboratorium ya. Jadi itu yang kadang-kadang orang nggak tahu gitu, tahunya pas udah kena penyakit ya. Jangan sampai lah, baiknya memang dengan adanya pemeriksaan seperti itu, jadi kita bisa mengetahui lebih awal kita ada faktor risiko atau tidak gitu. Jadi sebelum ada penyakit ya kita tahu faktor risiko. Tapi kalau misalnya Mbak nanya gejalanya apa, ya gejalanya yang paling sering adalah kalau berhubungan dengan sakit jantung adalah ya kalau penyakit jantung koroner ya sakit dada atau rasa nggak nyaman di dada ya. Sampai ke punggung-punggung gitu ya, katanya ya dok ya. Atau sesak nafas ya. Jadi tipikalnya sakit dada, sesak nafas, atau kadang-kadang nyeri ulu hati. Sering mirip-mirip sakit mah. Makanya seringkali kalau seperti itu kita ketemu di klinik ya kita kira-kira kita lihat lagi apakah dia ada faktor risikonya karena penyakit jantung koroner ya. Apalagi kalau usia-usianya usia dewasa muda ya, itu juga sekarang udah mulai banyak juga penyakit jantung koroner pada usia muda. Jadi gejalanya seperti itu, lebih ke nggak nyaman di dada atau sakit dada, sesak nafas, bisa juga berdebar, bisa juga nyeri ulu hati ya. Itu mungkin yang paling berat yang mungkin bisa sampai pingsan juga gitu. Tapi itu tadi itu harus dievaluasi lagi gejalanya. Berarti yang paling gampang dikenali adalah ketika kita memang sudah tidak merasakan kurang nyaman di daerah sekitar dada, sesak nafas, berdebar, nyeri ulu hati, memang sebenarnya nanti akan banyak diagnosa yang bisa didapat mungkin ya. Tapi itu adalah salah satu ciri-ciri atau gejala sakit jantung, sahabat sehat. Nah, terus dok, ada lagi yang nanya nih. Katanya, dokter, apakah sakit jantung itu bisa diobati? Nah, gimana dok? Sebenarnya kalau kita ngomong penyakit jantung tuh banyak ya spektrumnya ya. Ada penyakit jantung koroner, ada gagal jantung, ada penyakit jantung bawaan juga yang mungkin minggu-minggu ini lagi kita peringati ya, Hari Penyakit Jantung Bawaan Sedunia. Ada defek jantung itu ya dok ya minggu ini ya. Atau penyakit gangguan irama jantung yang saya bilang tadi bisa pada beberapa atlet atau public figure yang tiba-tiba ditemukan meninggal mendadak tidak sadarkan diri. Jadi banyak hal kira-kira yang penyakit jantung itu. Kalau tadi saya tadi bilangnya gimana? Kalau misalkan ada netizen yang tanya, sahabat sehat yang tanya, kalau sakit jantung mungkin luas ya. Bisa sembuh ya, maaf ya saya bisa lupa. sembuh nggak ya gitu, jadi tapi luas ini ya. Tergantung penyakitnya apa gitu. Tapi kalau misalnya sudah terkena penyakit jantung koroner atau gagal jantung, ya itu mungkin prinsipnya kita harus mengontrol dengan obat-obatan ya. Karena kalau tidak diberikan obat-obatan takutnya kalau penyakit jantung koroner bisa nyumbat lagi, atau kalau penyakit gagal jantung nggak terkontrol makin sesak seperti itu. Tapi kalau gangguan irama jantung atau gangguan penyakit jantung bawaan ya, itu misalnya kalau sudah diterapi dengan baik ya, misalnya penyakit jantung bawaan dioperasi atau dilakukan penutupan melewat kateterisasi, itu biasanya baik dia. Bisa beraktivitas seperti normal. Dan juga gangguan irama jantung jika kalau dia diterapi dengan baik ya, ada dilakukan kateterisasi, ablasi atau pemasangan alat, itu biasanya aktivitas biasa sih bisa dilakukan gitu. Jadi sebenarnya sahabat sehat, apakah penyakit jantung itu bisa disembuhkan atau tidak tergantung dari jenis sakitnya Betul. apa. Kalau misalkan bawaan, kemudian gangguan irama jantung, kalau dia sudah diterapi, dilakukan tindakan, dia bisa beraktivitas seperti normal. Intinya sih semua penyakit jantung itu kalau bisa kita kontrol dengan baik sih bisa beraktivitas dengan baik seperti itu. Jadi tapi memang ada beberapa penyakit yang bukan kita katakan nggak bisa sembuh ya, tapi perlu pengawasan, pemantauan kontrol panjang seperti itu untuk kualitas hidup yang lebih baik seperti itu. Benar, sehat dokter. Nah dok, terus lagi, apakah ada pantangan khusus terhadap penderita sakit jantung? Biasanya sih kalau kita bicara sakit jantung kita lihat dulu kondisinya ya. Tadi saya bilangnya kalau penyakit jantung koroner atau gagal jantung ya mungkin yang perlu kita perhatikan adalah ya mungkin pola makan juga ya. Pola makan sudah pasti ya. Kalau penyakit jantung koroner biasa mungkin kadar kolesterolnya yang berlebih ya. Kalau ada kolesterol ya itu mungkin harus dijaga makanannya ya, yang tidak banyak mengandung kolesterol lah istilahnya. Pasti sahabat sehat juga sudah tahu lah ya penyakit makanan-makanan yang tidak banyak mengandung kolesterol ya. Sayur buah boleh dibanyakin ya.
makanan yang mengandung minyak atau gorengan mungkin dibatasi juga seperti itu. Kalau ada hipertensi, ya mungkin kandungan garam sama fatsin nggak boleh terlalu Nggak banyak. boleh, iya. Ya boleh, tapi kalau nggak ada rasa garam juga nggak ada rasa ya. Iya, Tapi nggak mungkin mau makan kadarnya, nanti. ya kadarnya harus dibatasin seperti itu sih. Benar. Paling Oke. seperti itu sih. Jadi sebenarnya mau kita tergejala sakit jantung kah atau sakit apapun, pola hidup sehat dan makan sehat itu Iya. harus tetap ya dok Iya ya. betul sekali Mbak Tessa. Oke, nah dok, ini ada pertanyaan lain ini yang unik. Ada yang nanya, dokter kalau misalkan tangan berkeringat itu apakah salah satu gejala penyakit jantung? Karena mitosnya suka seperti itu. Nah, ini sebenarnya gitu ya. mitos atau fakta nih dok? Oh iya, tangan berkeringat ya? Iya, kan suka ada yang istilah bilang begitu ya dok ya, tangan berkeringat itu sebenarnya sakit jantung. Kamu sakit jantung seperti itu? Biasanya sih kalau keluhan sakit jantung yang disertai dengan keringat itu biasanya tidak hanya di tangan sih. Biasanya sih kalau pasien-pasien dengan penyakit jantung koroner atau serangan jantung, Iya. keluhannya nyeri dada. Oke. Saking sakitnya nyeri dada itu, Heeh. dia bikin keringat. Jadi kayak misalnya kayak mandi keringat kayak bajunya jadi basah gitu. Iya. Saking sakitnya itu jadi Iya. keringat itu timbul karena saking sakitnya. Jadi merangsang saraf untuk berkeringat sehingga menyebabkan keringat. Dan keringat itu biasanya di seluruh badan biasanya sih, nggak Tidak di hanya tangan. spesifik di telapak Betul, tangan. betul. Jadi bisa kita simpulkan bahwa itu adalah mitos mungkin ya dok ya, Ya kalau mungkin misalkan kayak saat gitu ya. mungkin saja waktu Iya. hal tersebut diungkapkan mungkin ada pengalaman yang Iya. seperti itu mungkin ada, Kebenaran, ya. kebenaran, Jadi mungkin seperti sepertinya itu. mirip tapi pada Iya. umumnya ya Iya. kebanyakan sih keringat itu nggak hanya di tangan sih Iya. seperti itu. Oke, berarti belum teruji secara klinis ya Iya. dok ya. Intinya perlu pemeriksaan lebih lanjut lah. Ya. Betul, Karena dari betul. gejala kita nggak bisa langsung bilang itu penyakit kan, Betul. kita harus pemeriksaan lebih lanjut, pemeriksaan fisik maupun pemeriksaan penunjang seperti EKG dan segala macam. Harus diperkuat Iya. dulu dengan itu ya. Nah, terus dokter, bolehkah medical check up jantung tidak disertai dengan treadmill? Sebenarnya ya seperti tadi ya kan medical check up tuh intinya adalah untuk men-screening ya, melihat. Jadi ya kalau misalnya medical check up kita dari pemeriksaan tekanan darah laboratorium sudah dilakukan, ya itu bisa mengetahui hanya sebatas faktor risiko yang bisa kita ukur kayak tekanan darah, kolesterol ataupun diabetes. Tapi kalau untuk tindakan lanjutnya untuk mengetahui tes pembebanan dengan treadmill itu kita nggak bisa tahu kalau kita nggak di treadmill seperti itu. Jadi kalau misalnya ditanyakan boleh nggak, ya itu mah saya nggak bisa jawab seperti itu ya. Cuman mungkin baiknya kalau udah cek faktor risiko, ketika faktor risiko itu tidak ada, ya nggak apa-apa kalau untuk tidak treadmill. Tapi kalau misalnya ada faktor risiko tersebut, untuk mencoba sebaiknya sih disarankan untuk treadmill juga ya. Karena bagaimanapun juga ketika udah ada faktor risiko, risikonya udah meningkat gitu dibanding orang yang ada faktor risiko seperti itu sih. Oke, berarti sebenarnya disesuaikan juga dengan kondisi pasien. Iya, betul. Tetapi memang sahabat sehat Bayparta disarankan ngambilnya langsung 2 ya dok ya. Medical check up-nya iya, kemudian treadmill-nya juga iya. Jadi ketika nanti ada keluhan sudah ada ataupun faktor resiko sudah ada, benar-benar bisa detail dan tegak nanti diagnosa ataupun yang didapat untuk terapi selanjutnya. Mungkin seperti itu ya dok ya. Oke, nah kemudian kapan waktu terbaik untuk melakukan medical check up jantung, dokter? Oke, mungkin kalau melihat dari kondisi saat ini belakangan ini ya kita banyak menemukan pasien-pasien dengan penyakit jantung koroner atau serangan jantung di usia yang lebih muda ya. Iya. Dalam artian dulu mungkin 50 tahun ke atas, sekarang 50 tahun ke bawah, 40 bahkan mungkin beberapa nggak banyak sih, tapi 30-an juga sudah banyak Sudah, yang kena. iya, benar. Jadi mungkin sebaiknya sarannya ya, sebaiknya ketika usia sudah melewati dekade 3 ya, kalau kita misalnya merasa kita secara keluhan ada keluhan, atau mungkin ada riwayat juga ya, Turunan mungkin? mungkin ada riwayat keluarga yang serangan jantung atau meninggal mendadak yang mungkin kita disarankan untuk medical check up ya, seperti itu. Minimal setahun atau 2 tahun sekali lah kalau kondisi kita baik ya gitu. Oke, Gitu karena sih. memang beberapa Ya karena kita bicara mengenai banyak usia-usia di bawah 40 tahun yang benar. sudah terkena serangan jantung ataupun ya sudah memiliki riwayat faktor risiko seperti mungkin hipertensi usia muda ya atau diabetes atau kolesterol. Nah itu mungkin sebaiknya MCO-nya mungkin lebih cepat lagi gitu Iya, ya. benar. Tapi mungkin baiknya sih lewat 30 kali ya, usia dekade 30 ya. Oke, Kalau berarti kita memiliki faktor risiko ya. disarankan sebenarnya tidak untuk usia lanjut juga ya dok. Kalau dulu kan Wah, khasnya iya. gitu ya, 40 ke atas, 50 Karena ke atas prinsip kita kan baru. pencegahan ya. Iya, Kita benar. nggak usah tunggu lanjut lah kalau bisa. Benar. Kalau bisa sesegera mungkin biar kita tahu kondisi jantung kita seperti apa. Terutama yang sudah punya faktor risiko ya. Terutama yang sudah punya faktor resiko. Kalau misalkan ternyata sudah ada gejala-gejala, walaupun usianya di bawah 30, kayaknya mesti juga ya dok ya. Kalau misalkan ternyata sudah ada gejala-gejala
gejala kalau ada gejala yang mengarah ke sana mengarah ya. ke sana ya, atau Mungkin bisa ada- dipertimbangkan juga. Benar seperti itu. Tapi kalau misalkan ditanya kapan waktu terbaik untuk melakukan medical check up jantung, sahabat sehat bisa lakukan dari mulai usia kepala 3 mungkin ya dok ya. Iya. Mengingat dengan kondisi yang sekarang banyak banget kasus-kasus yang penyakit jantung yang tiba-tiba yang Iya. ngagetin seperti itu. Oke, sahabat sehat, pertanyaan-pertanyaan sebenarnya masih banyak. Bagi sahabat sehat yang pertanyaannya belum terjawab pada sesi sharing session atau ngobrol kita pada siang hari ini, boleh layangkan via DM ke IG Rumah Sakit Bayangkara. Nanti jawabannya akan disampaikan kembali melalui DM. Seperti itu mungkin sahabat sehat. Nah, dokter, kalau mau ketemu sama dokter, mau konsul, mau medical check up, itu bisa ketemunya di kapan dok jadwalnya di Rumah Sakit Bayu Karta? Mungkin boleh disampaikan. Oke, kalau untuk mau konsultasi dengan Rumah Sakit Bayu Karta, Iya. itu sebaiknya langsung hubungi ke Rumah Sakit Bayu Karta aja ya. Benar, Karena benar. ya jadwalnya takutnya udah ada perubahan atau gimana Oke, ya. Tapi sebaiknya oke. sih memang ditanyakannya ke Rumah Sakit Bayu Karta jadwal Baik. prakteknya gitu aja sih. Baik, baik. Nanti Karena boleh. untuk jadwal tentatif kadang-kadang Tentatif mungkin ya. suka berubah-berubah Oke, ya. Jadi suka berubah, memastikan. betul, betul. Nah, tapi untuk jadwal yang ada saat ini adalah hari Senin sampai dengan Kamis jam 8 sampai dengan jam 11. Tapi untuk update-nya, sahabat sehat boleh hubungi Information Center Rumah Sakit Bayu Karta pada nomor-nomor di bawah ini. Nanti untuk menanyakan informasi-informasi lebih lanjut perihal pelayanan medical check-up jantung ataupun jadwal praktek Dokter Sandi. Nah, sahabat sehat, jadwal prakteknya adalah seperti tadi yang disampaikan. Tetapi untuk informasi lebih lanjut, jangan lupa tetap hubungi Information Center Rumah Sakit Bayu Karta. Kemudian, di Bayu Karta juga dokter sudah tersedia layanan medical check-up jantung dokter. Harganya untuk saat ini sudah paketnya komplit banget dok. Itu 1.740, tetapi sudah include semuanya untuk kebutuhan screening jantung. Mau ditambah lagi dengan treadmill di Rumah Sakit Bayu Karta saat ini harganya hanya di 1035. 1.035.000. Itu kalau misalkan digabung udah paket paling komplit banget untuk screening kesehatan kita perihal jantung seperti itu. Karena dokter, kita memberikan kemudahan-kemudahan untuk sahabat sehat Bayu Karta sesuai dengan tagline kita dokter. Mari kita sebut bersama dokter. Sakit itu nggak ribet, ke Bayu Karta aja. Bye, sahabat sehat, sampai jumpa kembali dalam podcast selanjutnya. Sampai jumpa. Tessa Aditya pamit dan dokter Sandi pamit.